Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuraida. NIM saya 2004010722. Baik, hari ini saya akan menjelaskan seputar soal final. Nomor 1, jelaskan hubungan antara sistem komunikasi massa dan sistem pemerintahan. Hubungan antara sistem komunikasi massa dan sistem pemerintah ini ialah saling membutuhkan, karena sistem pemerintahan membutuhkan media massa untuk mensosialisasikan apa yang mereka berikan kepada masyarakat, dan media massa sendiri membutuhkan sistem pemerintahan untuk mendapatkan sebuah berita. Maka mereka sama-sama saling membutuhkan, karena kan media massa adalah penyampaian pesan melalui seperti surat kabar, televisi ataupun radio dan lainnya. Lalu nomor 2, apa itu riset audience? Dapat kita pahami, riset audience adalah penting dalam mengembangkan strategi pemasaran apapun, tetapi tidak selalu diberikan waktu dan perhatian yang benar-benar dibutuhkan. Lalu mengapa riset audience penting di era sekarang? Jawabannya karena kita bisa berkomunikasi yang lebih baik dengan mengenal audiens kita yang benar. Maka kita dapat berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan benar dan bijaksana, bukan hanya dengan teman sebaya kita ataupun teman remaja, tapi kita bisa berkomunikasi yang lebih baik dan benar dengan teman atau yang memiliki usianya lebih di atas kita. Lalu riset audiens untuk sebuah media massa, kita dapat pahami dulu tujuannya adalah untuk memahami khalayak media, membantu pengambilan keputusan dan peningkatan produk. Jadi riset audiens untuk media massa itu ialah untuk dalam membantu pengambilan keputusan dan peningkatan produk. Jadi dia lebih ke situ ya. Jelaskan riset audiens sebagai identitas. Sebelumnya dapat kita pahami, identitas adalah yang memiliki antara brand dan konsumen, yang membangun loyalitas mereka hingga menentukan bagaimana pelanggan memandang suatu merek, yang dimana merek ini meliputi kayak desain, logo, warna. Kita sebut saja contohnya seperti mie goreng Aceh, yang dimana mie goreng Aceh ini memiliki logo yang menarik, yaitu gambar rumah dengan mangkuk hitam yang memiliki desain yang estetik dan warna yang hijaunya hijau army, tapi betul-betul estetik ya. Lalu jelaskan riset audiens sebagai market konsumen. Nah, di sini banyak kalian bingung apa itu market konsumen. Sebenarnya market konsumen itu sama dengan target konsumen. Karena market konsumen adalah orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk. Apabila orang mengkonsumsi produk yang dibeli orang lain, maka orang itu disebut sebagai konsumen. Nah, sedangkan dalam periklanan, audiens berperan sebagai target yang akan disasar dalam periklanan. Jadi target konsumen ini adalah apa yang mereka pengen kita udah ada gitu. Dan konsumen itu adalah, misalnya saya punya kawan saya beli barang saya, maka itu disebut dengan konsumen. Lalu jelaskan riset audiens sebagai publik. Audiens dipandang sebagai publik ketika komunikator melihat audiens memiliki kepentingan politik. Namun tidak hanya dengan politik saja. Gansom 1992 juga melihat adanya kaitan gerakan sosial, liputan, media, dan pembicaraan keseharian masyarakat. Jadi udah random. Lalu jelaskan riset audiens sebagai komunitas. Sebelumnya dapat kita pahami, komunitas adalah sebuah individu yang mempunyai kesamaan karakteristik. Jadi komunitas ini adalah yang sama-sama memiliki kultur, ras, agama, atau keadaan sosioekonomi yang setara, yang mengekspresikan identitasnya melalui teks media. Maka mereka disebut sebagai komunitas. Seperti kita sebut saja komunitas hijau tomat. Lalu model komunikasi massa yang paling sering jadi rujukan untuk menggambarkan kompleksitas komunikasi secara lebih sederhana adalah model komunikasi Harold de Laswell, yang dimana ini cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who, say, what, in which channel, to whom, with what effect. Contohnya seperti Pak Jokowi, itu termasuk ke siapa, berbicara mengenai perubahan apa yang dilakukan pemimpin daerah untuk kemajuan daerahnya, itu termasuk apa, lalu melalui kampanye apa yang disiarkan melalui televisi, saluran apa, dan kepada khalayak atau masyarakat itu dalam kurung kepada siapa, dan pengaruh apa yang menjadi khalayak itu mendapatkan pesan terhadap calon gubernur pemilihannya tidak memilihnya, itu termasuk efek. Lalu apa etika komunikasi massa? Berikan contoh berita yang melanggar etika. Jawab, etika komunikasi massa adalah seperangkat moral yang dimana menjadi pedoman bagi para praktisi komunikasi massa yang menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya. Dan etika komunikasi massa itu berarti moral ya, moral kita. Lalu contohnya seperti apa? Contoh berita yang melanggar etika itu yaitu seperti 2 tahun yang lalu, yang dimana berita Ahok ganti Ma'ruf. Berita ini dinilai sebagai melanggar kode etik karena tidak berdasarkan informasi yang jelas atau akurat, karena tidak profesional, tidak melakukan uji informasi dan berisi informasi fitnah. Dan ini juga berita yang juga melanggar pedoman pemberitaan media karena telah mengubah kemudian menggugah lagi di atas inisiatif sendiri tanpa informasi
ataupun disertai dengan alasan yang jelas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.